Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nonce Pakaja. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 5 Anggrek, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712502114, nomor UKG 750 5980000219. Pada hari ini Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi based learning pada materi senangnya berteman, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 fase C. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran agama ya, pelajaran agama Islam. Sebelum kita berdoa, kita akan lip-syncing dulu. Sebelumnya kita berdiri semua. Berdiri dulu. Di atas tegak panjang, tangan di samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi dia berdoa, dan putar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di badan bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat bendera tinggi. Dua jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Enam jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Duduk. Untuk ketua kelas, maju di depan, pimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya
zidni ilman warzuqni fahman. Silakan kembali ke tempat ketua kelas. Untuk selanjutnya, siapa yang tidak hadir? Ya, ada 2 orang. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit? Nah, semoga mereka cepat sembuh, ya, sehingga mereka bisa bergabung dengan kita untuk belajar bersama. Sekarang kita akan masuk ke materi senangnya berteman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian lebih memahaminya. Mari kita pelajari materi berikut. A. Persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah terbagi atas 3 macam, yaitu 1. Ukhuwah Islamiyah, 2. Ukhuwah Wataniyah, dan 3. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama. Perhatikan, sebentar ada pertanyaan. Dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam. Tidak peduli dari suku, bangsa, atau dari benua apa. Islam menjadikannya bersaudara. Ayo sekarang pertanyaan yang saya ajukan dijawab siswa yang Ibu panggil namanya. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar yang di atas? Yang menjawab siswa atas nama Cika. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar yang ada di atas? Cika? Ini ada gambar ya. Ada gambar, ada 5 orang siswa yang saling berpegangan tangan. Bagaimana menurut Cika? Oke? Natasha? Ya, berteman walaupun berbeda agama. Kita tidak boleh memilih teman, ya. Walaupun beda agama, kita harus berteman. Kemudian yang berikut. Ibu minta siswa yang membacakan pertanyaan yang nomor 2. Giliran. Yang nomor 2. Apakah? Nomor 2. Baca soal. Apakah sudah benar yang mereka lakukan berteman walau berbeda agama? Yang menjawab pertanyaan Fardan. Apakah sudah benar yang mereka lakukan berteman walau berbeda agama? Benar. Kita harus harus menghargai dan menghormati. Yang ketiga, mengapa kita harus tetap berteman dengan orang yang berbeda agama? Yang menjawab Zainab. Mengapa kita harus tetap berteman dengan orang yang berbeda agama? Al-Ghifari. Coba jawab. Walaupun berbeda agama, kita harus berteman. Sekarang kita akan masuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, saling bersaudara sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang berikut, meneladani Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain.
yang terakhir mempraktekkan perilaku bersaudara sesuai dengan ajaran Islam. Sekarang kita akan masuk yang pertama ya. Apakah kalian tahu bahwa negara kita ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah? Ya. Coba kalian sebutkan ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ya. Yang pertama agama Islam. Yang kedua Islam. Yang ketiga Hindu. Yang keempat Buddha. Yang kelima Katolik. Yang terakhir Konghucu. Nah, itu ada 6 agama ya yang ada di negara Indonesia. Yang pertama persaudaraan dalam Islam. Ya. Persaudaraan dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, Ukhuwah Islamiyah. Yang bagaimana Ukhuwah Islamiyah? Ya, berarti bersaudara dalam satu agama, yaitu agama Islam. Kemudian yang kedua, Ukhuwah Wataniyah. Persaudaraan yang bagaimana? Artinya tanah air. Ya, itu bersaudara dengan semua agama, ya. Walaupun beda agama, tetap bersaudara, tidak memilih nanti agama Islam bisa berteman. Yang ketiga, Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah yang bagaimana? Nah, mereka berteman walaupun beda agama, suku dan bangsa. Sekarang kita akan membentuk kelompok, ya. Ada berapa kelompok? Ada 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Silahkan mengambil tempat membentuk kelompok. Ukhuwah Insaniyah, persaudaraan karena sesama manusia, ya, antara suku dan bangsa. Kemudian Ukhuwah Wataniyah yang memiliki peran besar dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang bisa membaca surat Al-Hujurat? Al-Ghifari? Silahkan. Berdiri yang membaca. Fardan. Al-Ghifari. Oke. Siapa yang bisa menerjemahkan? Ada terjemahannya toh? Wahai manusia. Coba Fardan. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ini ada surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, ya. Berarti ada ciptaan Tuhan, yaitu manusia, ya. Manusia ada laki-laki dan ada perempuan. Bersuku-suku, ya, dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, ya. Walaupun kita beda agama, beda kepercayaan atau keyakinan, kita harus berteman baik, ya, berteman baik, saling menghargai, saling menghormati. Allah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan, namun perbedaan
tidak untuk saling bermusuhan, ya. Tetapi agar kita saling mengenal antara bangsa yang lain dengan bangsa yang lainnya, ya. Kalau kita agama Islam, saling mengenal dengan agama Kristen atau Hindu atau Buddha. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budaya tertib. Kali ini kita memasuki bab ke-8 dengan tema hendaknya berteman. Tujuan pembelajaran. Setelah memperhatikan pembelajaran itu, Simak video, ya. Diyakini makna persaudaraan umat Islam benar-benar. Membiasakan perilaku terpuji, saling bersaudara sesuai dengan ajaran Islam, menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama, meneladani Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan penduduk agama lain, dan mempraktikkan perilaku bersaudara sesuai dengan ajaran Islam. Disimak video. Islam membawa Sebentar ada tugas. umat beragama. Umat manusia memiliki teladan mulia yaitu Rasulullah SAW. Hanya kisah Rasulullah SAW. Ini lembaran LKPD, ya. Tugas ditulis di kertas. Ya, ada tugas kelompok. Yang kelompok 1 mengerjakan tugas nomor 1, kelompok 2 yang nomor 2, dan kelompok 3 yang nomor 3. Persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah terbagi atas 3 macam, yaitu 1. Ukhuwah Islamiyah, 2. Ukhuwah Wataniyah, dan 3. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Dimanapun berada, Tulis nama dan tulis nama kelompok dengan anggota kelompok. tidak berbeda dari suku, bangsa, atau dari benua apa. Islam menjadikannya bersaudara. Tulis nama kelompok dengan anggota kelompok. Waton artinya tanah air, tempat lahir, atau kampung halaman. Ukhuwah wataniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa. Seperti kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda, tapi kita tetap bersaudara. Perhatikan video, sangat Bangsa Indonesia. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Tidak melihat seseorang karena agamanya, sukunya, bangsanya, dan golongannya, tapi dilihat sebagai umat manusia. Ukhuwah memiliki peran besar dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di antara keanekaragaman ini dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa yang bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Namun perbedaan tersebut tidak
untuk saling bermusuhan, tetapi ada juga saling mengenal. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaan-Nya. Maka sikap saling menghargai dalam perbedaan harus terus dijaga agar tercipta hidup rukun dan harmonis. Berteman tanpa membedakan agama. Berikut ini adalah pelajaran yang dapat kita teladani dari Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 1. Tolong menolong kepada siapa saja. Menolong orang lain adalah perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Menolong orang lain sekalipun berbeda agama. 2. Tidak membeda-bedakan teman. Dalam berteman, kita tidak boleh mencaci, apalagi memusuhi teman yang berbeda agama dengan kita. Kita harus berteman dengan orang yang berakhlak baik dan menjauhi teman yang bisa mengajak atau mengurangi kita pada perbuatan yang tercela. 3. Tidak memaksa untuk memeluk agama. Kerjakan LKPD di samping mendengar video, ya, perhatikan video, kemudian kerjakan tugas yang ada di lembaran LKPD. Ya, yang kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2, ya, ya. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan jika kita berteman tanpa membedakan agama. Di antaranya, 1. Menciptakan kedamaian. 2. Mempererat persaudaraan. 3. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Disukai banyak orang. Dan 5. Menjadikan pribadi mudah. Demikian anak soleh solehan materi pembelajaran kita kali ini juga bersama dengan tema nanya Al-Quran. Kita akan berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Siapa yang sudah, silakan maju ke depan. Sudah, Fardan? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2, silahkan maju ke depan. Dibacakan soalnya, kemudian jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membacakan soal dengan budi dan kemudian segala macam dengan baik. Kedua, kepada hati-hati anggota 1, kepada media anggota 2, membantu saling menang, anggota 3, bertugas sekali, anggota 4, dengan hadir. Budi dan kemudian segala macam dengan baik. Kemudian menjaga budi untuk mengikuti ibadah 40 minggu di rumah. Dan kemudian berjanji pula untuk mengikuti budi salat Id berjamaah. Bagaimana sikap dan tidak bisa dilakukan ini? Jawaban, budi menolak ajakan bagian. Namun budi mengizinkan bagian untuk mengikuti ibadah 40 minggu di rumah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Jawabannya bisa ya, mengizinkan untuk temannya yang mau ibadah. Kita tidak bisa ikut teman yang beda agamanya ya, tidak bisa ikut dia beribadah ya. Kalau berteman oke, tapi untuk kita ibadah harus masing-masing ya. Kalau Islam tetap di masjid, kalau Kristen di gereja. Kita tidak boleh ikut walaupun diajak. Kita harus menolak. Ada pendapat dari kelompok yang lain tentang pertanyaan kelompok 2? Ya, ada. Ada tanggapan? Silahkan. Kelompok 1 dan kelompok 3. Kalau sudah, silakan maju ke depan. Sudah kelompok 1 dan 3?
Jawabannya singkat dan jelas. Yang penting mengerti. Baca soal kemudian dipahami. Apa pertanyaannya? Kelompok 1. Baca pertanyaannya kemudian jawabannya. Pada hari itu Andi dan Mami mengerjakan bersama tiap kelompok. Tiba-tiba ada meminta untuk dan tiap daerah dan Andi meminta Andi untuk mengerjakan tugas kelompok sendiri. Apa yang sebaiknya dilakukan Anda? Jawabannya selalu menerima perbedaan Anda sesama manusia dapat menciptakan perkembangan. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 3. Di kampus Semela terdapat di sekolah alam di daerah tersebut mayoritas adalah lulus. Kamu memiliki pandangan yang biasa. Kamu sebagai aplikasi yang berpikir apakah yang sebaiknya kamu lakukan di awal memberikan kepada orang yang lagi membutuhkan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati dan menghargai. Kita mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Apa yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir? Pelajaran apa yang kita pelajari? Yang pertama, uhwah wataniyah, ya, persaudaraan sesama warga yang tinggal di negara yang sama walaupun tidak seagama atau satu suku, ya. Sama dengan kita tinggal di desa Tolango, ya, kita diapit oleh agama Kristiani, ya. Di perbatasan desa kita ada Kristen, di sebelah perbatasan juga ada agama Kristen. Tapi kita tidak saling bermusuhan, ya. Selalu menghargai perbedaan. Kemudian yang berikut, berteman baik dengan orang yang berbeda agama adalah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berteman walaupun beda agama, ya. Ada teman kita yang beda agama, kita tidak bisa memilih teman atau pilih-pilih teman yang nanti agama Islam, tidak ya. Semua bisa dijadikan teman walaupun beda agama. Kemudian yang ketiga, sikap berteman yang baik adalah tidak membedakan teman karena agama, saling tolong menolong, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama, ya. Kita tidak boleh memaksa teman kita ikut agama kita atau agama yang kita percayai. Kalau kita berteman dengan agama Kristen, tidak boleh kita memaksakan, ya, karena Nabi Muhammad tidak pernah memaksakan agama kepada orang lain. Orang lain mau ikut agama Islam itu terserah mereka, ya. Kalau mereka ikut agama Islam, oke, kita syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa memaksakan. Yang berikut, akhlak yang baik dalam bergaul akan membuat orang lain menyukai pribadi kita, ya. Kalau kita bergaul harus berakhlak baik. Yang berikut, hikmah kita berteman tanpa membedakan agama adalah menghindari perpecahan, mempererat tali persaudaraan, mempertebal keimanan, dicintai orang banyak, menjadikan kita pribadi yang rendah hati, ya. Sampai di sini dulu materi yang kita pelajari. Sebelum kita tutup materi, kita berdoa dulu, ya. Berdoa. Silahkan Muhammad Fardan yang memimpin doa sebelum berakhir mata pelajaran hari ini. Maju ke depan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Shadaqallahul azim. Silahkan duduk, Pardan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan materi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.